Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Semoga engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau mendapatkan keselamatan. Karena apa? Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan Alkitab sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Puji nama Tuhan. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan menuntun kita kepada jalan-jalan yang dikehendakinya. Damai dari Tuhan senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami cakap menanggung kesulitan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan 7. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai di kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadanya, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Puji nama Tuhan. Dan kita bisa melihat sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana seorang anak manusia yang melakukan hal yang besar, setelah dia membunuh Goliat. Daud membunuh Goliat. Kita tahu bagaimana dia menghadapi Goliat itu atau Goliat. Sementara orang Israel penuh dengan ketakutan, tetapi dia dengan penuh keberanian untuk melakukan pembunuhan atau berperang, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, sehingga dia mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat sehingga kepala Filistin, orang yang selama ini ditakuti, dan kemudian kepalanya dibawa, lalu orang-orang bernyanyi, Saul membunuh beribu, pasal 18 itu beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu membuat Saul sangat sakit hati. Yang mau saya katakan adalah, dalam hidup ini ada kadang kesulitan yang membuat orang-orang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya sebagai orang yang percaya, tema kita adalah siap menghadapi situasi sulit. Jadi setiap orang harus siap menghadapi situasi sulit. Nah, orang percaya harus siap menghadapi kesulitannya. Ia harus tetap, yang pertama dalam menghadapi kesulitan itu, yang pertama ia harus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau orang percaya dan sekaligus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, saya yakin dan percaya selalu ada pertolongan yang keluar dari Tuhan.
selalu ada pertolongan bagi orang-orang percaya, selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang menurut kehendak Allah dan yang percaya kepadanya, bahwa segala musuh-musuhnya akan ditaruh di bawah kaki setiap orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah, di sini kita sebagai orang percaya di sini kita bisa melihat Daud sebagai orang percaya, dia mengalami kesulitan yang tidak seharusnya dia alami. Kesulitan yang dialami bukan karena dia melakukan hal yang jahat, tetapi justru karena dia melakukan apa yang baik. Justru dia hanya karena orang banyak yang iri, ya termasuk rajanya iri hati. Banyak kadang-kala orang menjadi iri hati dalam hidup ini. Orang berhasil iri hati, orang iri hati, ini iri hati, di situ iri hati, di sini iri hati. Dan ada kadang-kala iri hati itu membuat kesusahan bagi orang lain, termasuk bagi Daud. Tetapi Daud sudah siap menghadapi masa-masa sulitnya, siap menghadapi kesulitan itu karena dia percaya kepada Allah dan mengandalkan Allah, sehingga kita bisa melihat tangan Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, Daud itu berjalan menurut kehendak Allah. Jadi orang percaya harus tetap berjalan menurut kehendak Allah. Daud telah menunjukkan bahwa sekalipun ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak mau melakukannya. Karena apa? Dia tahu, dia sangat menghormati pemimpinnya, dia sangat menghormati rajanya. Sekalipun ada kesempatan untuk itu, tetapi dia tidak mau melakukan. Sekalipun orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang jahat terhadap untuk melakukan kesempatan, atau mereka melakukan kesempatan, asal ada saja izin dari Daud, maka selesailah hari itu nyawa daripada si Saul. Tetapi karena Daud menghormati Saul, dia sangat sayang kepada Saul. Dia tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Nanti sore saya akan membawa bagaimana harus kejahatan kita bisa menjadi berkat dan bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Nah, ketika kita berjalan menurut kehendak Allah, saya yakin dan percaya akan selalu ada pertolongan bagi orang-orang yang melakukan kehendak Allah atau menuruti kehendak Allah. Kalau Anda sering membaca firman Allah, akan senantiasa ada pertolongan bagi orang-orang yang melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan, sekalipun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita lari kepada siapa? Apakah kita lari kepada Tuhan? Apakah kita melakukan doa kepada Tuhan? Apakah kita mau membangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan atau mempersalahkan Tuhan? Tapi Saul, kita lihat, dia karena hubungannya dengan Tuhan begitu indah, sehingga siapapun pemimpinnya dia hormati. Bukan berarti ketika dia menghormati, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Atau ketika pemimpin salah, dia hanya diam saja. Kita lihat satu hal yang dikatakan oleh Saul kepada pemimpinnya, dikatakan, ayat 18. Demikian bunyi firman, katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Jadi ketika Daud melakukan kehendak Allah, ada hal yang harus dinyatakan, yaitu perbuatan baik itu. Harus ada hal yang dikatakan, bagaimana kalau kita baca dari dia harus mengungkapkan perasaannya. Daud harus mengungkapkan perasaannya dari ayat yang ke-13. Ya,
ayat sampai selanjutnya, bagaimana dia mengungkapkan bahwa kesedihan hati daripada Daud adalah dia merasa diperlakukan tidak adil, tetapi sekalipun demikian ia tetap melakukan yang baik, dia tetap melakukan yang luar biasa. Bahkan yang kau kejar ini hanya seekor kutu, hanya seekor anjing yang tidak berarti sebenarnya, tetapi dari seekor kutu, dari seekor anjing yang dianggap anjing, yang dianggap kutu, tetapi dia melakukan hal yang luar biasa, yaitu melakukan kehendak Allah. Siapapun kita, kalau kita hidup melakukan kehendak Allah, akan selalu ada pertolongan dari Tuhan. Dan yang ketiga, kata firman Allah, ada kebaikan ya. Jadi ada kebaikan yang diterima orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Dalam kehidupan ini, ketika kita hidup dalam kehendak Allah, ada selalu kebaikan Tuhan yang akan kita peroleh, yang akan kita nikmati dari Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak akan biarkan engkau. Dan kita tahu bagaimana pada akhirnya Tuhan membuat Daud, dari perkataan yang saya baca tadi, bahwa Tuhan akhirnya membuat pengakuan yang begitu luar biasa. Walaupun pengakuan itu tidak tulus, karena pada akhirnya kita lihat juga bahwa ada sesi kedua dalam mau membunuh Daud. Tetapi kesempatan kedua juga Daud punya, walaupun sudah berapa kali yang nyata-nyata hendak membunuh Daud, tetapi yang ini yang kesempatan emas yang dia punyai, yaitu Tuhan berikan kesempatan bagi dia sampai 2 kali. Di gunung atau di bukit di Gibea, dia juga menikmati bagaimana pasal selanjutnya kita baca, kesempatan untuk membunuh. Walaupun dia Saul ini mengakui keberadaannya, mengakui bahwa dia lebih baik, tetapi saya mau katakan tidak sedikit orang yang berani, hanya sedikit orang yang berani mengakui kesalahan dalam kehidupan ini, dan sedikit orang yang mau mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Sedikit orang yang mau mengakui, sedikit pemimpin yang mau mengakui kesalahannya. Walaupun demikian, saya mau katakan kepada kita sebagai orang yang percaya, lakukan kebaikan di tengah kesulitan apa, lakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah, engkau akan menikmati kebaikan dari Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Pengharapan kita hanya kepada Allah. Pertolongan yang kita harapkan bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ketika kita berharap di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, maka Tuhan akan meluputkan kita. Kita sudah lihat bagaimana Daud terluput dari segala serangan. Ada orang-orang yang bukan hanya sedikit orang yang mau Daud itu mati. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau hidup di tengah-tengah kesulitan dan kemudian engkau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, tetap berjalan menurut kehendak Allah, engkau akan menikmati kebaikan yang daripada Allah. Jadi kebaikan itu akan engkau terima karena engkau apa? Melakukan kehendak Allah. Ada kebaikan pada orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Semoga kita terus menikmati yang terbaik di tengah-tengah kesulitan ataupun rancangan-rancangan apapun yang dilakukan orang-orang jahat yang mengorbankan dirimu. Jangan engkau putus asa, serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong yang sesungguhnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pertolongan datang selalu dari Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan sejahat akan perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang besar. Dan bagi engkau yang sakit, saya mau berdoa bagimu, apa saja sakit penyakitmu, kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Dan terima kasih, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka muliakan Engkau. Dan orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, Tuhan tolong supaya tetap dalam berkat Allah, dalam kemurahan Allah,
dalam kebaikan Allah. Di dalam nama Yesus segala pekerjaan si jahat kami perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, hancurkan dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, dan biarkanlah Tuhan menolong, biarkanlah Tuhan memberkati, biarkanlah Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya orang-orang yang mengalami kesulitan kalau datang mengandalkan Engkau, percaya akan kebaikan, percayakan kuasa-Mu, akan selalu ada pertolongan. Terpujilah Engkau, dan kami percaya Tuhan menolong mereka dari kesulitan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya di pagi ini kita mau beribadah, jangan lupa tetap mempersiapkan diri untuk tetap melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan selalu taat dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.